Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Anissa Istiqomah dari kelas pengantar usul fikih IB. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dari materi dari pengantar usul fikih, di mana sebelum itu kita perlu ketahui dulu bahwa Al-Quran, kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ini kan berasal dari bahasa Arab ya. Nah, dari lafaz-lafaz tersebut itu mengandung makna yang diperintahkan Allah kepada umat manusia gitu, yang harus kita laksanakan, yang harus kita amalkan. Nah, namun untuk mempelajari itu semua, ternyata dalam Islam ini ada sebuah ilmu di mana dari ilmu tersebut kita akan mempelajari dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang kemudian akan dipelajari gitu secara jelas sehingga kita tahu maknanya. Nah, contohnya dalam kaidah ushul fikih itu kita akan mempelajari atau menemui sebuah kaidah seperti kaidah amr atau kaidah perintah, kemudian ada kaidah larangan atau nahi, kemudian ada am dan khas, mutlak muqayyad, dan mujmal mubayyan. Untuk lebih jelasnya lagi saya akan jelaskan nanti kaidah tersebut satu persatu. Nah, untuk kaidah yang pertama yaitu kaidah amr. Nah, kaidah amr ini secara terminologi dalam ushul fikih diartikan sebagai tuntutan untuk melaksanakan suatu perintah. Nah, namun ada ya al aslu fil amri lil wujubi, yang artinya pada asalnya amr itu menunjukkan kewajiban atau wajib yang harus dilaksanakan gitu ya. Nah, contohnya kita bisa temui dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Surah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, di situ Allah memerintahkan langsung nih kepada umat Islam untuk kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kewajiban puasa. Nah, jadi itu merupakan suatu perintah yang harus kita laksanakan. Nah, kemudian selain dari amar ini bersifat wajib, namun ternyata amar ini bisa diartikan sebagai anjuran atau hal yang sebaiknya untuk dilakukan, yaitu al-aslu fil amri linahi. Nah, artinya bahwa pada asalnya amar itu menunjukkan mandub atau sunnah. Nah, kita bisa melihat dalam potongan ayat Al-Quran surat An-Nur yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fakatibuhum in alimtum fihim khairat, yang artinya hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Nah, di sini Allah menganjurkan atau menganjurkan kepada kita ketika kita mengetahui bahwa ada kebaikan pada diri seseorang, maka kita dianjurkan untuk melakukan perjanjian atau hubungan dengan mereka. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu kaidah nahi. Kaidah nahi adalah suatu perintah atau tuntutan untuk meninggalkan suatu larangan. Nahi merupakan larangan baik yang harus ditinggalkan, disebut haram, atau yang sebaiknya ditinggalkan atau disebut makruh. Nah, dalam kaidah nahi contohnya larangan Allah mengharamkan sesuatu. Kita bisa temui dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, di mana artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di situ jelas sekali Allah telah mengharamkan riba. Artinya itu adalah suatu larangan yang harus ditinggalkan. Selain kaidah nahi ini itu sifatnya adalah sebuah larangan yang harus ditinggalkan, ternyata kaidah nahi ini bisa bermakna doa gitu, di mana doa ini adalah sesuatu yang datang itu dari seseorang yang derajatnya itu lebih rendah kepada derajatnya yang memiliki zat yang maha tinggi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Imran ayat 8 yang bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hati kami petunjuk. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Nah, di situ terdapat larangan gitu ya, janganlah engkau jadikan hati kami condong, itu artinya sebuah larangan terhadap Allah, sebuah permohonan kepada ya Allah, jangan jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan yang selanjutnya itu kaidah am dan khos, di mana kaidah am ini merupakan sebuah kaidah
atau sebuah lafaz di mana mengandung makna general atau makna yang masih umum, yang seperti itu masih menyeluruh gitu ya. Nah, selama masih belum ada suatu dalil yang mentaksiskan atau mengkhususkan. Nah, ketika ada dalil yang mengkhususkan, maka dalil yang umum ini akan ditaksis dengan dalil yang khusus ini. Di mana dalil yang khusus ini itu berfungsi untuk memperjelas atau memperspesifikkan maknanya gitu, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian dalam kaidah kos ini ternyata ada beberapa cara kita mentaksiskan suatu dalil-dalil, yaitu seperti mentaksis dalil Al-Quran ditaksis dengan dalil Al-Quran, kemudian dalil Al-Quran ditaksis dengan hadis, ataupun hadis ditaksis dengan hadis, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saat ini aku mau ngasih contoh dari Al-Quran, dalil Al-Quran ditaksis dengan dalil hadis. Nah, contohnya itu kita bisa lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu itu tentang pembagian harta pusaka gitu untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Nah, berdasarkan dalil tersebut itu harta pembagian warisan ini itu masih termasuk baik anak yang muslim, yang mukmin ataupun yang kafir gitu. Jadi masih umum, masih general. Nah, kemudian dalam suatu hadis lain ditaksis atau dikhususkan, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bunyinya la yarithul muslimul kafir la yarithu kafirul muslim, yang artinya orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, begitupun juga sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi melalui hadis tersebut ditaksis ya, dari yang sifatnya umum itu termasuk baik anak baik anak kafir ataupun muslim itu mereka mendapatkan warisan, kemudian ditaksis ternyata orang yang muslim ini mereka tidak bisa mewarisi kepada keluarganya yang kafir, maupun itu sebaliknya warga yang kafir tidak bisa mewarisi kepada anggota keluarganya yang muslim, begitu. Kemudian selanjutnya ada kaidah mutlak dan muqayyad, di mana mutlak secara bahasa ini diartikan suatu lafal yang tidak terikat dengan ikatan atau syarat tertentu. Namun secara istilah lafal mutlak ini diartikan sebagai lafal yang menunjukkan untuk suatu satuan tanpa dijelaskan gitu ya, secara jelas, secara tertentu gitu. Nah, misalnya rojulun yang artinya seorang laki-laki, dan kemudian ada rijalun banyak laki-laki. Nah, sedangkan dari muqayyad ini itu artinya sebaliknya, yaitu secara bahasa muqayyad ini berarti terikat gitu, ada sesuatu yang membatasinya gitu. Nah, secara istilah muqayyad diartikan sebagai suatu lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang diikat dalam sifat tertentu. Jadi di sini ada sesuatu yang sifatnya yang membatasinya begitu. Misalnya kita contohnya itu adalah rojulun Iraki, yang artinya seorang laki-laki yang berasal dari Irak. Salah satu kaidah dalam mutlak muqayyad ini, ketika sebab dari lafal mutlak dan muqayyad ini sebabnya itu sama, maka kita bisa tarik hukumnya itu kepada dalil yang muqayyad gitu, yang sudah memiliki batasan tertentu yang sifatnya. Hal ini kita bisa temui dalam perkara darah, mana ayat mutlaknya kita bisa temui dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, mana bunyinya hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinzir, di mana artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, ayat ini menerangkan bahwa yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafal dam ini atau yang artinya darah itu bentuknya mutlak gitu ya, tidak diikat oleh sifat apapun atau hal-hal lain yang mengikatnya, misalkan kondisi-kondisi tertentu ataupun darurat itu masih belum menjadi sebab ini dihalalkan, sehingga apapun dalam kondisi apapun, tidak mencakup kondisi apapun, daging atau darah, bangkai ataupun daging babi, semua darah yang terkandung di dalamnya itu menjadi haram untuk dimakan. Kemudian dari contoh ayat muqayyad kita bisa temui dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha, yang artinya katakanlah tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Nah, dalam Quran surat
Al-An'am ayat 145 tersebut, lafaz dam atau darah dalam bentuk muqayyad, yaitu karena diikuti oleh korina atau koyit, yaitu lafaz masfuhan yang artinya mengalir. Nah, sehingga darah yang diharamkan itu adalah darah yang masfuhan atau darah yang mengalir gitu. Daman masfuhan atau darah yang mengalir. Nah, karena ketika sebab hukum dari mutlak dan muqayyad ini sama, yaitu tentang membahas tentang darah, yaitu maka yang mutlak ini kemudian akan ditarik hukumnya itu kepada hukum dari yang muqayyad gitu, yang sudah memiliki qarinah, yang sudah memiliki sifat atau kondisi tertentu yang membatasinya begitu. Nah, sehingga darah yang terdapat dalam mutlak, ayat mutlak tadi yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah itu kita bisa menghukumi memaknainya itu sesuai dengan ayat muqayyad yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 145, sehingga darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu kaidah mujmal mubayyan, di mana mujmal ini diartikan sebagai lafaz yang belum jelas gitu dan tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya jika tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Nah, keterangan yang menjelaskan dari mujmal ini diartikan sebagai bayan, sedangkan ketidakjelasannya itu disebut sebagai ijmal. Nah, sedangkan arti dari mubayyan itu artinya penjelasan. Nah, maksudnya mubayyan ini itu adalah suatu lafaz ya atau susunan yang menjelaskan dari mujmal gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa mujmal ini itu adalah suatu lafaz yang tidak memerlukan keterangan atau penjelasan lain gitu, karena dia sifatnya sudah menjadi penjelas gitu. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari mujmal mubayyan ini hampir mirip dengan kaidah dari Amdal Khos. Jadi mubayyan ini sifatnya dia itu masih belum menunjukkan arti yang sebenarnya, sehingga dia masih memerlukan untuk penjelasan gitu, untuk mengetahui makna yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kaidah mujmal mubayyan ini kita bisa lihat dalam ayat atau dalil tentang perintah untuk melaksanakan kewajiban sholat. Sebenarnya kita bisa temui ayat mujmal itu dari Quran surat Al-Baqarah, karena bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ka'u ma'ar raki'in, di mana artinya melaksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dalam ayat tersebut itu kan maknanya masih belum terlalu jelas ya, bagaimana tata cara sholat yang harus kita lakukan gitu. Nah, kemudian dalam suatu hadis Rasulullah itu mengatakan, yaitu shollu kama ra'aitamuni usolli. Nah, di situ Rasulullah mengatakan bahwa sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat, seperti sholatku. Jadi kita dalam melakukan kewajiban sholat itu ya sesuai dengan tata cara sholatnya Rasulullah. Tidak ada perbedaan gitu antara Rasulullah, antara umat Islam gitu, antara manusia biasa gitu. Jadi dalam melakukan kewajiban sholat kita sesuai dengan tata cara sholatnya Rasulullah. Nah, oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang kaidah usul fikih terkait tentang kaidah amar, nahi, kaidah amil khos, kaidah mutlak muqayyad, dan kaidah mujmal mubayyan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat buat kita semua dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.